Surat-surat itu banyak jumlahnya. 3 yang paling menarik ialah yang memaki-maki saya, berkelebatlah bayang-bayang yang menakutkan ke seantero desa-desa. Seseorang yang entah mewakili siapa, naik ke puncak piramida meniupkan trompet sak kepenake dewe, dalam suatu tema duka mengenai piramida mutakhir, dengan menggelinding berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan beribu-ribu kepala, dari puncaknya. Ia mengaku kambuh sakit ambeyennya oleh persoalan-persoalan politis ideologis. Itu pertama. Kedua ialah surat cinta prihatin, bagi seorang ibu yang menyediakan pangkuannya bagi Oedipus kompleks saya, berbisik, jangan pernah mengeluh, sayang. Bumi ini haram menerima tetes air matamu. Ayo, jangan pernah menarik diri. Ia, dalam kelembutannya, meradang. Manusia maju telah menemukan dirinya dalam jalan buntu. Apakah mereka akan menarik diri dari kenyataan itu, atau bersedia hancur dalam proses kefanaannya yang lamban, tidaklah di luar tanggung jawab kita. Sebab betapapun mereka adalah anak kita sendiri, yang merasa sangat pandai, bukan fitrah kita untuk membiarkan mereka merintis kehancurannya sendiri dan berlarut-larut gagal menemukan keabadian dalam kefanaannya. Adapun yang ketiga ialah surat-surat rutin, berasal dari entah siapa yang menyebut diri, sedang dalam gejala melankolia, alias depresi yang berlarut-larut dan patologis. Mengaku hidup sekadar dalam kegemparan-kegemparan sesaat, yang reda segera sesudah habis daya dukung energi saya. Ia bercita-cita untuk ngumpet saja dalam almari. Ia bertanya kepada saya apakah ada kemungkinan saya akan bunuh diri sebagai suatu pilihan untuk menjawab segala ketidakmenentuan ini. Atau tidak perlu karena, toh, setiap hari kita sebenarnya sudah bunuh diri, seperti juga sejarah umat manusia yang merasa gagah. Melankolia, oh, melankolia. Dulu, saya mengira, melankolia itu menyangkut hanya gaya-gaya permasalahan populer yang muncul ke permukaan koran sejarah, umpamanya kalau seniman bicara soal pembebasan, intelektual berhusyuk-husyuk perihal agency of change, mahasiswa berikrar sebagai leader of tomorrow. Sejarawan menyimpulkan tentang integrasi nasional telah selesai, negarawan bersabda mengenai kejayaan nenek moyang, politisi berpidato tentang pendidikan politik, atau tatkala kiai berfatwa tentang ulama dan umaro yang kompak bebeh. Ternyata contoh-contoh berkepanjangan yang saya tuturkan itu, tak lain, adalah model melankolia anak kampung pinggiran. Tulisan ini pun lahir dari dorongan melankolia Anda, umpamanya bahwa tema-tema 3 surat mulia itu sungguh tidak kalah dengan isu tentang formasi 181 sepak bola masa depan dengan apakah mamanya Eli Pikal itu benar contoh dukun wanita Ambon yang terkenal sehingga kelak akan ditantang kembali oleh Kwikias Sisaman. Atau apakah Romo Mangunwijaya juga bersedia mogok makan untuk kasus penggusuran di luar Kalikode. Bahkan, terus terang, terasa betapa melankolis sang Allah. Alangkah agung melankolia beliau dengan segala ide penciptaan ini, ide nilai, ide paradoksi, ide konflik, ide ironi, ide fatamorgana dan keabadian, termasuk ide tentang darah atau rintisan, kabil-habil. Sedemikian sehingga di ambang cakrawala, di tepi jalanan waktu yang gaib, di rimbun semak-semak ruang, seorang anak manusia terbengong-bengong oleh suatu yang tidak pernah kunjung dimengertinya. Jiwa manusia yang sedemikian luas sehingga mampu menampung berangkap-rangkap nyawa ruang dan waktu, menjadi hanya kuncup di pojokan gejala-gejala sesaat. Sedemikian tak tahan ia terhadap apa yang disangkanya penjara. Ia pun mengeluh dan sekaligus menjadi garang. Maka, jangan pernah mengeluh, sayang, ia menegurku. Dengarkan, bagai Hairil Anwar si binatang jalang, si penulis surat mulia itu menerjang, ia anti-struktur piramida, patron klien, kultur, binatang, kerucut kapitalisme monopolis, kaum intelektual profesional yang menyangka sedang bekerja mengubah dunia, serta segala sesuatu dari atas yang suaranya aneh, membingungkan sekaligus mengerikan dan sulit diterjemahkan. Aneh, tetapi, lebih aneh lagi ada yang sempat bertepuk tangan menggebu-gebu, bahkan sangat riuh. Kedengarannya ajaib, seajaib tepuk tangan itu sendiri karib kita ini menjadi tak kalah penting dari Harus Sahel. Bukan karena ia ingin melibatkan kamu diam-diam dalam doa-doa saya, terus-menerus atau bahkan ia sudah sering sakit kepala berat sehingga berpuluh-puluh butir kapsul analgesik kelas berat ditelannya. Bukan karena itu pula ia dituduh seorang fatalis, merasa lebih senang dianggap kafir daripada idealis, perfeksionis toh ia tidak ingin menjadi anggota kelompok elit di Republik Tuhan. Tetapi, terutama, ia telah memutuskan untuk tidak usah mempunyai sahabat lagi. Ah, karibku yang egois, yang terlalu memusatkan diri pada kemauannya atas keadaan dunia sehingga hatinya terpatah-patah.
Mengapa engkau mengira aku ini seorang dukun? Sedangkan Allah tak cemas. Menturo, tanggal 11 September tahun 1986.